Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, teman-teman yang saya cintai dan saya hormati. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bulan suci Ramadan 1442 Hijriah pada kali ini. Mudah-mudahan dengan puasa ini kita akan mendapat berkah ya, dan rahmat serta hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga bagi teman-teman yang menderita sakit asam lambung, mudah-mudahan dengan berpuasa di bulan Ramadan ini penyakitnya bisa disembuhkan ya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pada kesempatan ini ya, saya ingin memberikan wawasan ya berupa cerita-cerita ya atau serba-serbi mengenai sakit asam lambung ini gitu. Sakit asam lambung ini ya itu dari beberapa kasus yang saya lihat ya pada teman-teman yang sakit asam lambung. Pertama ya, bagi mereka yang bekerja di kantor ya, bekerja di kantor itu agar jangan lupa sarapan gitu ya. Jangan lupa sarapan serta jangan lupa makan gitu ya. Karena apa? Karena kalaupun penyakitnya sudah sembuh sekalipun ya, jika dia lupa makan atau lupa sarapan ya, maka penyakitnya akan datang kembali gitu ya. Jadi memang sangat penting sekali ya itu sarapan itu gitu ya. Dan ini bisa mengakibatkan tubuh kita ya jadi kuat untuk menghadapi pekerjaan ya, menjalankan aktivitas di kantor gitu misalnya ya. Karena apa? Kalau kita tidak sarapan ya, maka otomatis sakit asam lambungnya akan menjadi kumat gitu ya. Kumat dan akan ini kembali gitu ya, akan datang kembali ya. Jadi karena gini ya, karena memang ya orang yang bekerja di kantor itu dia kadang-kadang dia lupa gitu ya, lupa. Kenapa? Karena dia sibuk ya, karena terlalu sibuk ya, dan dia fokus pada pekerjaannya sehingga dia lupa kepada dirinya sendiri gitu ya. Sehingga dia berangkat aja langsung ke kantor gitu tanpa sarapan lagi, tanpa apa-apa lagi gitu ya. Kemudian sampai kantor dia saking sibuknya dia telat makan gitu ya, atau bahkan dia lupa makan. Nah ini yang menyebabkan penyakit itu muncul kembali gitu ya, walaupun dia sudah sembuh, sebetulnya dia sudah sembuh begitu ya. Kemudian yang kedua ya, bahwa penyakit asam lambung ini ya itu belum tentu ya kita itu mendapat sensasi dari sakit asam lambungnya gitu ya. Jadi satu contohnya misalnya kita mengalami
batuk pilek gitu ya. Batuk pilek itu kan bukan dari asam lambung gitu ya, tapi dari kondisi tubuh kita yang istilahnya sedang ini ya, sedang lemah gitu ya, sehingga ada virus ya yang masuk ke tubuh kita. Kemungkinan karena cuaca dingin ya, atau udara tidak bagus sehingga kita menjadi batuk pilek gitu ya. Kemudian misalnya lagi radang tenggorokan ya. Radang tenggorokan itu memang ada yang disebabkan oleh sakit asam lambung ya, naiknya asam lambung ke arah tenggorokan. Tapi kalau dia kena istilahnya panas dalam ya, penyakit panas dalam misalnya ya, itu bisa membuat tenggorokannya jadi radang gitu ya, radang. Dan itu pengobatannya harus melalui dokter gitu ya, melalui dokter. Jadi tidak bisa minum obat herbal begitu aja gitu ya. Jadi obat herbal asam lambung itu tidak berlaku di sini gitu ya. Jadi yang berlaku adalah obat dokter untuk menghilangkan radangnya itu gitu ya. Jadi setelah radangnya hilang, baru nanti pengobatan asam lambungnya dilanjutkan lagi, begitu ya. Kemudian mengenai sakit ini ya, sakit apa yang hernia ya, hernia itu. Jadi kalau kita merasa sakit terus-terusan ya di sebelah kanan ya, perut sebelah kanan, itu kita jangan langsung menyangka bahwa itu adalah sakit asam lambung gitu ya, karena bisa saja itu hernia gitu ya, hernia. Jadi kita harus ke dokter penyakit dalam ya untuk memeriksanya gitu ya, memeriksanya. Kemudian juga misalnya mengenai sesak napas ya, kalau dia lama sesak napasnya ya nggak sembuh-sembuh dengan obat herbal asam lambung, maka itu kemungkinan sesaknya bukan dari asam lambung gitu ya, kemungkinan dari sakit yang lain. Jadi ada beberapa hal ya yang kita harus konsultasi mengenai penyakit kita itu gitu ya, kenapa dia bisa muncul kembali, kenapa dia berobat gitu, dia udah berobat asam lambung tapi kenapa penyakit itu tetap ada gitu ya. Itu kemungkinan dia disebabkan oleh faktor sakit yang lain ya, sakit organ dalam tubuh. Karena memang organ dalam tubuh ini sensasinya yaitu mirip dengan sakit asam lambung gitu ya. Ada beberapa hal lagi ya yang berkaitan dengan sakit ini ya. Misalnya kelingan ya, kelingan itu memang harus dibantu pengobatannya gitu ya, tidak bisa mengandalkan obat herbal untuk menyembuhkan asam lambung. Karena apa? Karena kelingan itu ya, itu ada kemungkinan karena kekurangan vitamin B12 gitu ya, kekurangan vitamin B12. Jadi harus dibantu dengan minum obat minum vitamin B12 gitu ya, supaya kelingannya bisa hilang gitu ya. Karena pada umumnya ya sakit asam lambung memang banyak itu kelingan gitu ya, adanya kelingan. Dan kelingan ini itu sangat ini sekali ya, sangat sangat memungkinkan sekali bagi orang yang kena asam lambung gitu loh.
hampir sebagian besar dia kena kelingan. Dan kelingan ini memang cukup mengkhawatirkan ya bagi kita ya. Karena apa? Karena badan kita menjadi oleng ya, atau tiba-tiba merasa ada gempa ya, dan itu hal-hal itu membuat kita menjadi takut ya. Nah, sedangkan takut itu sendiri itu bisa memicu sensasi gitu ya. Jadi takut gitu dari pikiran kita itu sugesti lambungnya mengeluarkan sensasi gitu. Saya rasa itu saja yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini ya. Mudah-mudahan ini membawa manfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Salam sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.